Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irka Apriani, saya dari Sosiologi Genap 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview hasil bacaan saya yang berjudul Engage Communities in Social Mapping, atau bisa kita artikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemetaan sosial. Nah, dalam bacaan tersebut kita ketahui bersama bahwa merupakan step atau buku panduan dalam melakukan pemetaan sosial. Nah, kita ketahui di sana terdapat metode Tekponan Jikawungku. Tekponan ini digunakan untuk merespon rendahnya tingkat serapan keluarga berencana dan meningkatnya kebutuhan yang belum terpenuhi untuk keluarga bencana di Benin. Nah, dalam penggunaannya metode yang digunakan adalah social network atau jaringan sosial, yang mana Tekponan dalam mengambil keputusan terbaik setidaknya terdapat 3 kelompok yang harus ikut serta dalam kegiatan tersebut, yaitu dari kelompok laki-laki, kelompok perempuan, dan kelompok campuran, yaitu laki-laki dan perempuan, atau bisa kita sebut dengan organisasi-organisasi laki-laki, organisasi perempuan, atau organisasi yang bersifat campuran. Nah, dalam bacaan tersebut kita diberi petunjuk untuk bagaimana cara memulai sampai bagaimana untuk menentukan hasil akhir dari sebuah pemetaan sosial. Step yang pertama yaitu peneliti terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, atau yang lebih utama adalah kepada kepala desa, yang kemudian ia mendapatkan izin untuk melakukan suatu kegiatan di desa tersebut. Dalam pertemuan pertama, seorang fasilitator harus telah mendapatkan informasi tentang di mana tempat ia melakukan diskusi dan dengan siapa dia melakukan diskusi, yang sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan tersebut atau dalam bacaan tersebut. Selanjutnya, step kedua atau bagian kedua yaitu mempelajari mengenai kelompok-kelompok yang berpengaruh. Dalam bagian ini, semua kelompok atau organisasi dalam suatu desa, baik formal maupun non-formal, semua dilibatkan. Nah, setelah kita mengetahui dan mengisi data-data yang sesuai oleh petunjuk pada buku panduan, kita lanjutkan ke step yang ketiga, yaitu memilih kelompok atau organisasi apa saja yang dapat kita libatkan dalam suatu pemetaan sosial yang akan kita lakukan. Karena ini tidak mungkin jika seorang yang melakukan pemetaan sosial menggunakan atau melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan beberapa organisasi atau kelompok yang pantas atau yang tepat untuk dilibatkan dalam pemetaan sosial ini, dilanjutkan ke step yang ketiga, yaitu menentukan hubungan organisasi kelompok antara yang satu dengan yang lain, seperti yang sudah diilustrasikan pada gambar yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Dalam kasus ini, seorang fasilitator menanyakan bagaimana pendapat mayoritas mereka atau pemikiran mereka mengenai informasi dan perubahan mengenai pentingnya keluarga berencana. Karena dalam bahasan kali ini kita meneliti atau memetakan mengenai keluarga berencana. Setelah tahap ketiga selesai, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu fasilitator harus mengidentifikasi masing-masing grup yang ia temui, apa saja informasi tambahan dalam melakukan kegiatan ini. Nah, sebelumnya dalam melakukan kegiatan ini, seorang fasilitator mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok dan juga anggotanya untuk menggali informasi yang lebih dalam, sehingga data-data yang ia dapatkan akurat dan lengkap. Selanjutnya, step keempat
jika tadi menentukan tokoh-tokoh yang jika tadi menentukan organisasi yang berpengaruh atau yang sesuai dengan dibutuhkan dalam pemetaan sosial kali ini, untuk yang keempat yaitu menentukan tokoh yang tepat untuk dilibatkan dalam pemetaan sosial kali ini. Perlu diingat, dalam bagian ini, fasilitator tidak boleh melupakan atau menanyakan terlebih dahulu mengenai ketersediaannya atau ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam proyek pemetaan sosial ini. Soalnya, dalam beberapa kasus, ada beberapa tokoh yang tidak menyetujui dengan visi yang kita bawa atau pemetaan sosial kita yang akan kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, sebelum melakukan diskusi dengan tokoh tersebut, kita harus memastikan bahwa orang tersebut menyetujui atau tertarik dengan misi kita. Dan bagian yang terakhir yaitu memvalidasi pilihan Anda, memvalidasi pilihan Anda dengan staf proyek dan dengan komunitas. Dalam ini, informasi dan jadwal pertemuan sudah terpenuhi. Jadi, step yang kelima ini merupakan step terakhir, yang mana semua informasi sudah kita dapatkan dan semua kegiatan-kegiatan yang terjadwal sudah kita laksanakan. Sehingga dalam pertemuan ini, kita dapat mengumpulkan atau memberikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan kita yang telah berlalu, atau bisa kita sebut dengan kata lain make sure dengan apa yang kita peroleh. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah video yang sudah diberikan, bahwa kita lihat di sana tapi beberapa mahasiswa melakukan pemetaan sosial. Nah, di sana mahasiswa kurang lebih memang mempraktekkan dengan apa yang sudah tertera dalam buku panduan ini. Jadi, sebenarnya buku panduan ini atau bacaan ini merupakan buku panduan dalam melakukan pemetaan sosial. Dan ini merupakan buku panduan yang sudah sangat lengkap, bahkan kita diberikan petunjuk pertanyaan apa saja yang harus ditanyakan, kegiatan apa saja yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.